Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang nonton video kali ini, yang tanpa skip, intinya sampai habis, saya doakan semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, semua maksud dan tujuannya tercapai, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan bahaya. Udah lama sekali ya saya tidak bikin konten, sekitaran 5 bulan lebih. Kemarin di bulan berapa ya, 4 bulan ke belakang mungkin sudah panen, dan sekarang masuk ke penanaman baru. Kolamnya masih tetap sama yang dulu, cuman ada sedikit perbedaan. Jadi untuk teman-teman yang minim budget, hanya sekedar mengasih tahu kalau misalkan kolam tanah itu kan identik dengan remesan atau bocor ya, saya mengakalinya dengan asbes, lalu disangga dengan bambu haur atau bahasa Sundanya kayu haur. Nah, ini sangat efektif sekali. Untuk mungkin di video sebelum-sebelumnya saya mereview apa aja kendala tanam di kendala pembesaran ikan di media kolam tanah. Mungkin salah satu hamanya yaitu di kepiting. Nah, di kepiting, terus di kebocoran kolam karena kan tidak dicor ya. Nah, untuk yang low budget mungkin bisa ikut seperti saya. Jadi kita belinya itu asbes bekas, lalu dibikin berdiri. Yang 2,20 meter kita bagi dua, jadi 1,20 meter. Diusahakan ini harusnya saya bikinnya sebelumnya ya, tapi ini saya bikin sudah jadi. Kalau mungkin di video sebelumnya saya asbesnya saya bikin tidur, tapi ternyata tidur itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena hama sero juga masih bisa masuk. Nah, nggak tahu, mungkin seperti ini, nggak tahu sero, nggak tahu bisa masuk atau tidak. Jadi dibikin berdiri, lalu ditancap ke tanah sekitar 20 cm. Nah, sekitar 20 cm supaya tidak amruk, dibikin ini penyangganya dari bambu haur. Bambu haur kan dibanding bambu-bambu yang lain, bambu awi tali, awi gede dan lain-lain, mungkin bambu haur lebih kuat. Ini ikan baru tanam, baru sekitaran 1 bulan ya, Kalau yang sebelumnya panen, tapi secara ekonomis bukan untung tapi balik modal. Dulu keluar duit 2.800.000 selama hampir 6 bulan lebih ya, karena mungkin saya sendiri tidak fokus. Itu cuman dapat duit ya kurang lebih sekitar segitu. Nah, ini masuk ke penanaman baru sekitar 1 bulan ya, Mudah-mudahan panen yang kali ini bisa ada lebihnya atau bisa ada untungnya ya, sambil terus-terusan belajar. Karena kendala panen kemarin kenapa tidak maksimal, yang pertama mungkin tingkat kematiannya itu tinggi banget, dari mulai masalah airnya itu jelek, terus masalah hama dari mulai burung kuntul, dari mulai kepiting, terus kondisi air juga yang tidak stabil karena ini menggunakan kolam tanah, jadi sering bocor, terus hama sero dan lain-lain. Nah, ini eksperimen dengan diberdirikan si asbesnya.
Itu pun diberdirikannya saya tidak sekelilingnya. Kenapa? Karena kalau saya di sebelah sini dibikin asbes, itu resapan airnya tidak ada. Jadi saya cuma sepotong segini. Nah, ke depan mungkin 3 bulan lagi ini lagi ngumpul-ngumpul dana, mudah-mudahan sekelilingnya ini bisa saya beton ya, atau bisa saya pondasi. Mudah-mudahan ada rezekinya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Jadi kesimpulan dari video kali ini untuk teman-teman yang pembesaran dengan media kolam tanah ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama mungkin kondisi air, terus yang kedua kondisi kolamnya juga harus betul-betul diperhatikan. Dari mulai debit airnya harus dijaga, kestabilan airnya harus dijaga. Terus hama-hamanya mungkin kalau untuk di media kolam tanah sudah saya sebutkan. Yang pertama mungkin hamanya itu burung kuntul, kepiting. Kalau ular mungkin tidak seberapa ya. Terus sero atau berang-berang. Nah, terus hal yang terakhir mungkin di air, sirkulasi air. Kalau untuk air nila sendiri tidak perlu ada sirkulasi terus-terusan. Asal ada air masuk dia bisa bertahan hidup, tapi kondisi debit airnya tetap gitu. Jadi kolamnya diusahakan tidak bocor. Nah, kesalahan di yang penanaman sebelumnya yaitu kondisi debit air itu yang tidak stabil, karena kan kolamnya bocor ya. Kolamnya bocor, jadi air itu kadang surut, kebanyakan surut. Jadi tingkat kematiannya itu sangat banyak. Mungkin dari penanaman sekintal, 1 kuintal dulu hampir 60% yang mati. Dari mulai hama kuntul, terus hama kepiting, hama burung, terus yang terakhir mungkin hama yang terakhir itu dari hama kematian karena airnya tidak stabil. Nah, kalau sekarang kan masuk musim penghujan ya, air bisa terus segini stabil terus begini. Tapi nanti kalau musim kemarau ya air sama surut lagi. Nah, ini juga saya tanggung tebar ya, masih sama tebar 1 kuintal. Tapi alhamdulillah belajar dari kegagalan, tingkat kematiannya bisa dibilang tidak ada, atau 0,1% lah dari 100%. Ini tanggung tebar. Mungkin kedepannya setelah ini dipanen saya mau coba budidaya lele. Karena lele itu dibanding nila mungkin percepatan panennya itu lebih cepat. Jadi 2 bulan ke 3 bulan itu udah panen. Nah, bagusnya juga kalau teman-teman punya uang lebih, kalau kita tanam di media kolam tanah ini jangan langsung ditanam ikannya, tapi dikasih waring. Jadi nanti kalau pas pemanenan itu gampang, tidak susah. Tapi ini kan ya budget seadanya lah gitu, budget seadanya. Makanya ini tambah ini iseng-iseng berhadiah ya. Mungkin nanti 3 bulan ke depan mudah-mudahan saya ada rezeki, saya bisa beton semuanya, beton dari luar ya, beton semua sekelilingnya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Baik teman-teman, video kali ini cukup sekian. Kesimpulannya sudah saya jelaskan. Jadi masalah bocornya air di media kolam tanah bisa diakali dengan cara seperti ini, menggunakan asbes bekas lalu dibikin berdiri, dan seterusnya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki melimpah riah, rezeki melimpah ruah. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang belum menikah semoga cepat nikah, yang sudah nikah semoga Anda bisa menikahi janda di desa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.